Minasan, spoiler chapter 18 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Orang yang Mampu Melakukannya. Di mana pada spoiler kali ini, kita diperlihatkan keseruan pertarungan intens antara Rika dan Tsurugi melawan Maru, serta Mahoraga melawan Dabla. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Spoiler dimulai memperlihatkan Rika dengan tubuh Tsurugi yang sedang bertarung melawan Maru. Diceritakanlah bahwa sebuah alat terkutuk yang disimpan di gudang milik keluarga Gojo. Di jari Yuta Okkotsu masih melekat energi kutukan yang luar biasa besar, serta kehendak Rika Orimoto yang berada di bawah kendali domain tersebut. Kita pun diperlihatkan bagaimana Maru menggunakan teknik terkutuknya memutar dunia sehingga tubuh Rika juga dipaksa untuk terputar dan beton reruntuhan melayang di udara untuk berlindung dan melawan Rika. Namun Rika dengan gampang menerobosnya untuk lebih dekat pada Maru dengan cara bergerak sambil memegangi beton-beton itu. Kemudian, Maru yang terkejut akan hal itu mulai melindungi dirinya dengan memutar kembali dunia. Tetapi Rika sudah terlalu dekat untuk langsung menghantam kepala Maru menggunakan batu. Rika berteriak, "Ini sangat menyenangkan. Aku menyukainya. Aku butuh lebih banyak." Sementara itu, Maru yang kepalanya berdarah setelah dihantam tadi berpikir, "Apa-apaan ini? Ini tidak mungkin." Maru bahkan terus mengamati cincin Rika yang dikalungkan oleh Tsurugi dengan efek cahaya alias terus-menerus mengeluarkan energi terkutuk. Maru tahu kalau itu adalah sumber kekuatannya. Maru mengingat tentang alat terkutuk itu yang katanya adalah benda kenang-kenangan milik kakek Tsurugi. Menurutnya, ini bukan kekuatan yang bisa ditampung hanya oleh satu orang. Seseorang dengan energi kutukan yang tak terbayangkan telah menuangkannya ke dalam benda itu selama puluhan tahun. Dengan cepat, Rika lantas meraih kerah baju Maru dan menyundul kepalanya, kemudian melanjutkan lagi dengan tinjunya. Untung saja, Maru segera mundur dengan cepat meskipun dia sampai mimisan Minasan. Maru kembali berpikir, tidak berpengaruh. Jadi, Tsurugi berniat meratakan ini hanya dengan kekuatan pedang dan energi kutukan dari cincin itu, seolah-olah cincin tersebut sama sekali tidak ada hubungannya. Rika dan Tsurugi pun datang dan meminta maaf pada Maru. Apapun yang terjadi, dia akan memastikan untuk bisa menang. Maru menjawab, "Tidak perlu minta maaf. Hal yang sama juga berlaku bagi kami." Maru lalu menggunakan energi terkutuknya untuk menumbuhkan pohon dari tunas hingga menjadi besar dan berada di tengah-tengahnya Minasan. Beralih pada Mahoraga yang bertarung melawan Dabla. Mahoraga berdiri di bangunan tinggi sambil mengamati Dabla yang juga menatapnya tajam. Dabla hanya berpikir, suasananya telah berubah. Dabla lantas mengeluarkan teknik terkutuknya yang bercahaya di atas langit untuk menyerang Mahoraga. Namun ketika Mahoraga menerima serangan itu, Dabla dibuat sangat terkejut karena Mahoraga telah mampu beradaptasi pada serangannya sehingga dia dapat menghancurkan efek teknik terkutuk Dabla. Sekarang Mahoraga langsung turun untuk menghampiri Dabla, di mana Dabla juga menyambutnya dengan menempatkan kedua tangan di wajah Mahoraga, begitupun kakinya yang berpijak pada tubuh Mahoraga. Teknik terkutuk Dabla kini mengenai seluruh tubuh Mahoraga. Namun, serangan itu tidak berefek apa-apa pada Mahoraga Minasan. Dabla kembali dibuat terkejut, tapi Mahoraga sudah lebih dulu menyerang balik tepat di kepala Dabla, membuat wajah Dabla berdarah. Tidak sampai di situ, dengan cepat Mahoraga mengamuk dengan menarik traffic light untuk dihantamkannya pada kepala Dabla. Ekspresi Dabla di sini bukan hanya menahan sakit, tapi kena mental Minasan. Mahoraga dengan beringas meninju kepala Dabla, tapi Dabla yang kena mental hanya terpaku dan bertahan. Dia tidak menyangka jika Mahoraga memiliki kemampuan untuk menetralkan teknik miliknya itu.
Mahoraga menelan tekniknya, lalu menyelaraskan diri dengannya, dan setelah rotasi lingkaran sihir itu, adaptasinya pun selesai. Dabla bertanya-tanya, kalau begini terus, apakah aku sudah tidak punya langkah lagi? Apakah aku akan kalah? Membuatnya mengingat masa lalu bersama Dola. Saat itu Dola menanyakan padanya, bukankah akan lebih baik jika kau lebih akrab dengan orang-orang Deskunte itu? Dabla justru bertanya balik, atau apakah memang benar keputusanmu untuk tetap bersamaku, Dola? Dola pun tercengang mendengarnya. Dabla memperjelas, tidak, bukan itu maksudku. Aku sungguh berterima kasih. Dola juga berterus terang, selain dirimu Dabla, tidak ada satupun yang layak untuk kulawan. Dabla menanyakan, terasing bahkan di antara kaummu sendiri, pasti berat bukan? Kau juga punya posisimu sebagai seorang pengembara. Dola menjawab, para prajurit Deskunte memiliki harga diri yang tinggi. Jika aku berbaur di antara mereka, pada akhirnya semua orang akan merasa tidak nyaman. Dabla pun memuji, kau luar biasa Dola. Kembali ke masa sekarang, Dabla yang telah dilempar oleh Mahoraga hingga masuk ke dalam bangunan pencakar langit berpikir, sepertinya aku akan kalah dalam pertarungan ini. Sakit, aku takut. Wah, kalau Sukuna versi narsis, dia terlihat lebih percaya diri. Maka Dabla versi melankolis, dia terlihat tahu batas ya minasan. Dabla sewaktu remaja mengatakan pada Dola, pada akhirnya aku selalu menang, meskipun sebenarnya tidak mengerahkan banyak usaha. Ketika aku ditolak, atau ketika orang-orang tidak bisa menerima keberadaanku, dadaku mulai terasa perih. Aku adalah seorang prajurit, dan aku kuat. Namun, aku tidak ingin bertarung. Dola justru tertawa, mengatakan, bukan begitu, bukan berarti Dabla tidak ingin bertarung. Sejak awal, Dabla bahkan tidak pernah benar-benar bertarung. Dabla terlalu kuat untuk menjadi seorang prajurit. Dabla menjawab, aku benar-benar tidak mengerti. Dola mulai menasihati bahwa ada batasan pada apa yang bisa disampaikan dengan kata-kata. Suatu hari nanti, seseorang yang cukup kuat untuk mengalahkan Dabla akan muncul. Dan saat itu, kau pasti akan memahaminya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Mahoraga dengan bengis menendang tubuh Dabla minasan. Mahoraga bahkan terus-menerus menyerang Dabla tanpa henti. Di sela-sela itu, Dabla berpikir bahwa dia mengerti. Bertarung karena ingin bertarung dan menolak bertarung karena tidak ingin bertarung, keduanya bukanlah pertarungan yang sesungguhnya. Dabla mulai membayangkan ucapan Dola bahwa penduduk Lumel, apakah kau akan melindungi mereka? Serta ucapan adik perempuan Dabla, kau pasti bisa melakukannya Dabla. Dabla mulai mengingat penduduk Lumel yang tersenyum dan menyambut Dabla. Menurutnya, karena memang harus bertarung, maka itulah yang disebut pertarungan. Dan orang yang mampu melakukannya disebut prajurit. Siapa sangka moral Dabla kembali naik dan sekarang dia mampu menahan tinju Mahoraga lalu berdiri di hadapannya dengan sejajar. Dabla mengatakan, "Aura!" Lalu mulai memanggil Mahoraga dan meminta maaf soal tadi, sehingga Mahoraga berhenti menyerang minasan. Dabla mengatakan dengan serius bahwa dia akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Dijelaskanlah bahwa teknik Dabla yaitu sesuatu yang tidak dapat disebutkan oleh kita manusia dan cahaya. Namun tubuh Dabla tidak mampu menahan percepatan hingga kecepatan cahaya, sehingga ia tidak pernah benar-benar bergerak pada kecepatan cahaya itu sendiri. Dabla tampak bersiap memulai pertarungan dengan serius dan mengatakan, jika teknikku dinetralkan, maka yang bisa kulakukan adalah menghajar musuh sampai mati dengan tangan kosong, serta meningkatkan kekuatan dan kecepatan tubuh hingga batas maksimal.
Dabla mulai mengangkat kepalanya dan berekspresi menantang, berkata, "Hei Dola, aku akan menjadi seorang prajurit." Dijelaskanlah bahwa wilayah yang belum pernah dijelajahi umat manusia, Dabla Karaba, sosok yang akan menari pada kecepatan sub cahaya. Tertulis pada panel akhir, ketegangan meningkat. Nah, ada catatannya. Kata ketegangan di sini merujuk pada istilah yang sama yang digunakan untuk menggambarkan momen Gojo Satoru saat melawan Sukuna di Shinjuku. Dan spoiler chapter 18 Jujutsu Kaisen Modulo pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, ini paket super komplit sih. Jadi untuk penjelasan dan analisis lebih detailnya, semua masuk ke review nanti ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.